Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana Ali Saputra dengan NIM 2313073 dari kelas SIB 6B. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan materi dari saya, yaitu yang berjudul Manajemen Rantai Pasok, Strategi Operasi dan Mitigasi Resiko Era Fucha, kepada pengampu dosen saya, yaitu Bapak Nandana Rendra Mufano SEMM. Oke, yang lanjut yang pertama, yaitu tujuan dari presentasi saya kali ini, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar manajemen operasi. Yang kedua, menjelaskan proses transformasi dalam operasi. Yang ketiga, memahami resiko pada rantai pasok. Yang keempat, menjelaskan strategi mitigasi resiko. Yang kelima, mengintegrasikan kedua konsep dalam praktik bisnis. Kemudian lanjut untuk gambaran umum. Yang pertama ada warehouse, yaitu sebuah manajemen penyimpanan dan aliran fisik barang yang efisien untuk mendukung kelancaran distribusi hulu ke hilir. Yang kedua ada planning, yaitu sinkronisasi antara peramalan permintaan dan kapasitas produksi untuk menyeimbangkan kebutuhan pasar. Yang ketiga ada strategi, yaitu pengambilan keputusan kritis dalam rantai pasok untuk membangun ketahanan operasional di era ketidakpastian. Kemudian kita lanjut di materi 1, yaitu konsep dasar manajemen operasi. Apa sih manajemen operasi itu? Manajemen operasi merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh sumber daya perusahaan agar mampu menghasilkan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari manajemen operasi adalah memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai target, kualitas, biaya, dan waktu yang telah ditentukan. Di dalam sebuah perusahaan, operasi menjadi aktivitas bisnis karena disinilah bahan baku diubah menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan. Tanpa operasi yang baik, perusahaan akan mengalami pemborosan biaya, keterlambatan produksi, hingga penurunan kepuasan pelanggan. Contohnya, pada perusahaan makanan, bahan baku seperti tepung, telur, dan gula akan diproses menjadi roti, kemudian dijual kepada konsumen. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari manajemen operasi. Di dalam konsep dasar manajemen operasi, ada 4 pilar perusahaan, yaitu mereka keempatnya memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, finance, yaitu bagian keuangan yang bertugas mengatur arus kas perusahaan, menyusun anggaran, mengendalikan biaya, serta memastikan perusahaan memperoleh keuntungan. Yang kedua, ada marketing, yaitu yang bertanggung jawab memahami kebutuhan pelanggan, menentukan strategi pemasaran, menetapkan harga, serta meningkatkan penjualan produk. Yang ketiga, operation, yaitu operasi yang bertugas mengubah input menjadi output berupa barang atau jasa. Fungsi inilah yang menciptakan nilai tambah sehingga sering disebut core engine perusahaan. Fungsi yang terakhir yaitu human resource, yaitu yang bertugas merekrut, melatih, mengevaluasi, dan mengembangkan sumber daya manusia agar mampu mendukung tujuan perusahaan. Nah, keempat fungsi tersebut harus saling bekerja sama, karena mereka akan menghasilkan permintaan. Finance menyediakan anggaran, terus kemudian menyediakan tenaga kerja, dan operasi itu juga menghasilkan produk yang dijual kepada pelanggan. Kemudian kita lanjut ke POAC dan framework. POAC sendiri pengertiannya adalah fungsi dasar manajemen yang terdiri dari planning, organization, actuating, dan controlling. Kemudian dari planning.
Apa sih planning itu? Planning adalah proses menentukan tujuan perusahaan serta cara mencapainya. Contoh simpelnya yaitu mereka menentukan target produksi, semisal 1 bulan harus berapa unit, semisal 1 bulan harus menargetkan produksi sebanyak 10.000 unit. Kemudian mereka juga harus menentukan kapasitas mesin dan menghitung kebutuhan bahan baku. Perencanaan yang baik mampu mengurangi resiko kekurangan maupun kelebihan produksi. Yang kedua ada organizing, yaitu merupakan proses menyusun struktur, organisasi, dan pembagian tugas. Misalnya, pada bagian pembelian, membeli bahan baku, kemudian bagian gudang dalam penyimpanan persediaan, dan logistik mengirim barang ke pelanggan. Pembagian tugas yang jelas membuat pekerjaan lebih efisien. Kemudian ada actuating, yaitu mengarahkan seluruh karyawan agar bekerja sesuai tujuan perusahaan. Bentuknya antara lain memberikan motivasi kepada karyawan, memberikan kepelatihan, melakukan briefing, menyelesaikan konflik kerja, dan meningkatkan semangat kerja. Tanpa pengarahan yang baik, perencanaan tidak akan berjalan maksimal. Kemudian ada controlling, yaitu yang bertujuan memastikan proses sesuai rencana berjalan seperti yang dirancang, yaitu dilakukannya terhadap kualitas produk, biaya produksi, waktu produksi, dan jumlah persediaan. Yang terakhir ada produktivitas, yaitu kemampuan menghasilkan output sebesar-besarnya dengan penggunaan input seminimal mungkin. Rumusnya yaitu produktivitas itu output dibagi dengan output. Jadi semisal contoh sebuah pabrik itu menghasilkan 1000 produk menggunakan 200 jam kerja. Jadi 1000 dibagi 200 yaitu menjadi 5 produk per jam kerja. Semakin tinggi produktivitas, maka perusahaan semakin efisien. Kemudian lanjut ke strategi operasi. Di strategi operasi ini kita memiliki 3 strategi utamanya. Yang pertama, low cost leadership. Strategi ini bertujuan menghasilkan produk dengan biaya serendah mungkin. Cara mencapainya dengan cara efisiensi produksi, otomatisasi mesin, mengurangi pemborosan, dan pembelian bahan baku dalam jumlah besar. Contohnya Indomaret dan Alfamart. Mereka pasti berusaha menekan biaya distribusi agar harga tetap murah. Yang kedua ada differentiation, yaitu perusahaan menawarkan produk yang unik sehingga berbeda dari pesaing. Misalnya desainnya lebih menarik, kualitasnya lebih premium, pelayanannya pelanggannya lebih baik, kemudian inovasi produknya yang unik. Contohnya Apple. Apple mampu menjual produk lebih mahal karena desain dan teknologinya sangat tinggi dan kualitasnya yang premium. Yang ketiga ada respons, yaitu strategi yang berfokus pada kecepatan merespons sebuah pasar. Misalnya pengiriman cepat, produksi fleksibel, cepat menyesuaikan tren dan konsumen. Contohnya seperti marketplace seperti Shopee. Mereka pasti berusaha mempercepat proses pengiriman barang kepada customer-nya. Kemudian kita lanjut pada materi kedua, yaitu manajemen resiko rantai pasok. Apa sih manajemen resiko rantai pasok? Manajemen resiko rantai pasok adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai resiko yang dapat mengganggu kelancaran aliran barang, informasi, maupun keuangan dalam rantai pasok. Tujuannya adalah menjaga agar perusahaan tetap terjaga walaupun terjadi gangguan seperti pandemi, bencana alam, konflik, geopolitik, atau kenaikan harga bahan baku. Fokus mitigasinya ada 3. Yang pertama aliran barang, yaitu perpindahan barang baku hingga menjadi produk jadi. Kemudian aliran informasi, yaitu pertukaran data permintaan, stok, jadwal produksi, dan pengiriman. Kemudian aliran finansial, yaitu pembayaran supplier, transaksi pelanggan, dan arus kas perusahaan.
Kemudian lanjut ke era VUCA dan sumber resiko. Apa sih VUCA itu? VUCA adalah kondisi bisnis modern yang penuh ketidakpastian, yaitu yang pertama volatility, yaitu perubahan berlangsung sangat cepat. Contohnya itu seperti harga bahan baku itu tiba-tiba naik. Kemudian uncertainty, yaitu sulit memprediksi masa depan. Semisal saat terjadi pandemi COVID-19 menyebabkan tiba-tiba semua permintaan berubah drastis. Kemudian complexity, yaitu hubungan antar pihak dalam rantai pasok semakin rumit. Misalnya suatu produk memiliki puluhan supplier dari berbagai negara. Kemudian ambiguity, yaitu situasi yang belum jelas sehingga sulit menentukan keputusan terbaik. Misalnya perubahan regulasi ekspor atau impor. Kemudian lanjut ke strategi mitigasi resiko. Ada beberapa strategi utama antara lain multi-sourcing, yaitu menggunakan lebih dari satu supplier sehingga jika satu supplier mengalami gangguan, masih ada pemasok lain. Yang kedua, supplier evaluation, yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja supplier. Indikatornya ada kualitas, harga, ketepatan waktu, dan kapasitas produksi. Kemudian lanjut ke buffer capacity, yaitu menyediakan kapasitas cadangan berupa safety stock, gudang cadangan, mesin cadangan, tenaga kerja cadangan. Kemudian lanjut CPFR, yaitu collaborative planning, forecasting and replacement, yaitu perusahaan dan supplier berbagi data penjualan secara real time sehingga perencanaan permintaan menjadi lebih akurat. Kemudian kita lanjut ke bagian integrasi materi, yaitu hubungan manajemen operasi yang baik menghasilkan proses produksi yang efisien. Ketika proses produksi efisien, rantai pasok menjadi lebih stabil. Nah, rantai pasok yang stabil ini akan memudahkan perusahaan menerapkan strategi mitigasi risiko, sehingga perusahaan memiliki supply chain resilience, yaitu kemampuan bertahan menghadapi gangguan dan tetap mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian kita lanjut ke studi kasus. Ada contoh studi kasus tentang manajemen rantai pasok kali ini, yaitu studi kasusnya gangguan rantai pasok Toyota pada masa pandemi COVID-19. Nah, Toyota itu mengalami gangguan pemasokan chip, semikonduktor, dan bahan baku selama pandemi COVID-19. Dampaknya adalah produksi kendaraan menurun dan waktu pengiriman menjadi lebih lama. Toyota kemudian menerapkan beberapa strategi, yaitu pertama, diversifikasi suppliernya agar tidak bergantung pada satu pemasok. Yang kedua, menyediakan safety stock untuk komponen penting. Yang ketiga, mengembangkan digital supply chain agar informasi stok dapat dipantau secara real time. Yang terakhir, memperkuat kolaborasi dengan supplier. Jadi, hasilnya Toyota mampu menjaga keberlangsungan operasional lebih baik dibandingkan banyak produsen otomotif lainnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Iya, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Iya, saya Lutfi Hazmi dengan NIM 23133056 dari kelas SIB 6B. Saya ingin bertanya, mengapa fungsi operasi itu disebut sebagai core engine perusahaan dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberhasilan bisnis? Oke, baik. Saya akan jawab ya. Pertanyaannya tadi, mengapa fungsi operasi disebut sebagai core engine dan bagaimana pengaruhnya tentang keberhasilan bisnis? Jawabannya, fungsi operasi
disebut sebagai core engine karena merupakan bagian dari mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Nah, tanpa operasi yang berjalan dengan baik, perusahaan tidak dapat menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan beroperasi sangat mempengaruhi kualitas produk, efisiensi biaya, kepuasan pelanggan, dan keuntungan perusahaan tersebut. Apakah sudah jelas atau ada tambahan lagi? Baik, apakah sudah jelas? Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Anandi Torusni Prawara dari kelas SIB 6B. Bagaimana hubungan antara manajemen operasi dan manajemen risiko Pantai Pasok dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan? Udah itu aja, terima kasih Mas. Oke, baik. Manajemen operasi itu pasti memastikan proses produksinya berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen risiko rantai pasok berfokus pada identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat mengganggu proses tersebut. Jadi, ketika keduanya diterapkan secara bersamaan, perusahaan mampu menjaga kelancaran produksi, mengurangi gangguan operasional, memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu, serta meningkatkan supply chain resilience. Apakah sudah jelas? Sudah Mas, terima kasih. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi atau tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita bisa tarik kesimpulan dari materi saya yang singkat tadi, yaitu manajemen operasi berperan sebagai inti proses penciptaan nilai. Kemudian, produktivitas dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas. Risiko rantai pasok harus diidentifikasi sejak dini. Kemudian, strategi mitigasi meningkatkan ketahanan rantai pasok, dan integrasi operasi dan manajemen risiko menciptakan keunggulan kompetitif. Oke, baik. Sekian dari pemaparan presentasi pada webinar singkat saya pada hari ini. Saya Adrian Maulana Saputra, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.